Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali berjumpa dalam Sapa Sumbaksal. Saya Hendanun akan menemani pagi hari Anda bersama Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Pak Ferdian Krisnanto, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai kesiapan Sumatera Selatan dalam menghadapi kebakaran hutan. Dan biasanya sepanjang atau setiap tahun itu terjadi kebakaran hutan, khususnya di Sumatera Selatan. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Sehat, harus sehat. Harus sehat ya Pak. Pak, kalau kita berbicara tentang kebakaran hutan, sekarang ini kan sudah mulai masuk musim kemarau, di mana setiap tahun itu pasti selalu terjadi begitu seperti itu. Kalau pantauan dari balai sendiri itu seperti apa? Kalau untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri untuk tahun ini masih relatif aman ya. Kalau kita catatan kita itu pada periode yang sama di tahun 2019, 2023 yang ada El Nino itu bisa mencapai ribuan hektar. Sekarang turunnya sudah luar biasa gitu. Kalau kita total di 2019 misalnya itu ada 336.000 hektar yang terbakar satu tahun penuh. Oke, 336.000 hektar di 2019. Kemudian turun di 2023 pun kita turun, walaupun El Nino, sama-sama El Nino, tetapi turun menjadi 132.000. Sekarang ini baru 43 hektar yang terlihat, dan kita menghitungnya kan memakai citra satelit ya, jadi kita sudah lebih presisi lah untuk menghitung itu. Dari sisi luasan seperti itu, dari sisi kalau kita melihat udara misalnya, kita sudah dari Januari sampai sekarang sepertinya di Palembang sendiri belum terasa asap seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita masih merasakan aman lah sampai dengan saat ini ya. Padahal di sekitarnya emang sudah terjadi gitu kebakaran hutannya? Sudah ada terjadi beberapa kali kejadian kebakaran, khususnya di Muratara, kemudian di Ogan Ilir juga sudah mulai terbakar. Dan beberapa minggu kemarin kan di samping jalan tol itu kan juga terbakar gitu, dan kita sudah melakukan penanganan operasi pemadaman di situ bersama teman-teman juga. Oke, itu berapa titik yang terpantau Pak? Kalau dari luasan kan 43 hektar ya, dan itu ada beberapa wilayah sebenarnya yang memang rutin sebenarnya kalau kita melihat di samping jalan tol itu Indralaya, kemudian di jalan lintas juga ada, di Muratara, terutama kalau di Muratara itu kan kondisinya memang penyiapan lahan ya, penyiapan lahan tapi kecil-kecil tetapi banyak gitu. Dan di samping jalan tol itu juga terjadi, sangat sering terjadi juga di samping jalan tol terutama. Itu yang menjadi fokus kerja kita sebenarnya untuk pengamanan jalan tol itu sebenarnya. Oke. Berarti kalau misalkan itu pada saat itu terjadi baru action atau bagaimana? Atau ini sudah dipetakan nih titik-titiknya mana ketika misalkan ini ada titik panas kemudian diantisipasi atau bagaimana nih Pak? Sebenarnya kita sudah menganalisa lama ya. Itu kan kita tadi ngomong setiap tahun terjadi kebakaran misalnya. Betul. Kita sudah memetakan itu sejak lama gitu, dan peristiwa ini berulang terus sebenarnya gitu. Memang setiap tahun kita mulai dari bulan Februari, kalau di kami sendiri di Manggala Agni sudah mulai operasi pencegahan sebenarnya, patroli pencegahan, kemudian saya menempatkan pasukan-pasukan di sekitaran jalan tol di tempat-tempat strategis itu kami sudah mulai sejak Februari malah gitu. Sebelum teman-teman BPBD misalnya menetapkan status siaga, kami sudah ada di posisi masing-masing karena memang sudah tugas kami melaksanakan itu mulai dari pencegahan, pemadaman sampai nanti operasi dampak paskanya juga. Karena kan pengendalian, balai pengendalian seperti itu. Oke, kalau tuh misalkan itu kan setiap tahun dilakukan pemetaan gitu kan, misalkan ada perencanaan, ya termasuk juga pencegahan, kemudian juga ada actionnya, pengendaliannya. Itu melibatkan berapa personil yang diturunkan untuk hal itu? Kalau di kami sendiri di Sumatera Selatan kami ada 4 Daops, 4 wilayah Daops gitu. Di Lahat, kemudian di Oki, di Musi Banyuasin, sama di Banyuasin. Itu kami sebar juga di beberapa namanya pondok kerja. Jadi itu ada 275 personil. Kalau di kami saja ya, 275 personil Manggala Agni. Di daerah itu ada BPBD juga ada, kemudian teman-teman TNI, Polri, banyak sekali sebenarnya yang sudah mengerjakan hal yang sama. Semua sektor itu mendukung begitu seperti itu ya. Oke, kalau misalkan ini kan setiap tahun ya, hampir setiap tahun itu terjadi begitu, dan itu kalau misalkan pada musim kemarau titik-titik itu emang terjadi beberapa kali atau selalu berbeda titik-titik kebakarannya itu?
ada yang kami sebut sebagai klasikal ya sebenarnya, karena memang TKP-nya ya di situ-situ saja. Wilayah-wilayah sekitar jalan tol yang memang kami sebut sebagai lahan tidur misalnya, yang tidak ditanam, tidak diapa-apain di situ gitu. Itu setiap tahun ada potensi kebakaran di situ. Karena setiap tahun ketika musim penghujan dia akan ditumbuhi semak besar, kemudian ketika langsung kemarau dia akan kering, dan itu menjadi potensi bahan kebakaran yang luar biasa ketika ada yang menyalakan pembersihan sampah, atau ada yang merokok kemudian dibuang di jalan tol, atau kemarin sempat temuan kami ada ban bekas yang dibakar di sekitar situ gitu. Itu kan menjadi menarik sekali. Kemudian kalau di wilayah Oki, wilayah Muba itu kan gambut ya. Dan kita memang sudah memetakan itu lama gitu. Ada beberapa misalnya masyarakat yang menyiapkan lahan untuk kebun dan sebagainya, itu sudah kita lakukan patroli sejak lama juga. Tapi ya itu tadi memang klasikal di sekitar situ saja. Oke. Berarti ada kriterianya dong. Ada lahan gambut, kemudian ada lahan kering gitu seperti itu. Berarti kan beda untuk pencegahannya atau bagaimana? Iya. Makanya kan kalau kita sebut rawan 1 misalnya. Rawan 1 kita pastikan itu tanah bergambut. Tanahnya gambut gitu, kemudian tidak terkelola dengan baik, kemudian aksesnya sulit, kemudian ada aktivitas masyarakat banyak di situ biasanya gitu. Itu pasti rawan 1. Kemudian di Sumatera Selatan sendiri ada beberapa lokasi juga yang kawasan konservasi. Kawasan konservasi ada yang pasti bernilai tinggi karena di situ ada spesies penting. Misalnya di sekitar Padang Sugian itu ada potensi gajah Sumatera, kemudian harimau Sumatera di sekitar Danggu dan sekitarnya. Itu kan wilayah-wilayah kantong-kantong yang perlu kita amankan gitu. Kemudian objek vital masyarakat di sekitar jalan tol. Kemudian ada beberapa lokasi yang kalau ada terjadi kebakaran di situ pasti mengganggunya ke arah Palembang, ke arah ibu kota kabupaten misalnya. Itu berarti maksudnya klasifikasi rawan 1 begitu. Rawan 1. Berarti kalau misalkan rawan 1 ketika misalkan itu terjadi dan itu diprioritaskan begitu atau bagaimana? Sejak awal patroli kita sudah memetakan itu. Pasti di situ kami pasang namanya pondok kerja. Kemudian kami mobilisasi alat di sekitar situ gitu. Kemudian lokasi-lokasi patroli desa rawan itu kita pastikan mulai dari Februari sampai dengan, kalau di Sumatera Selatan biasanya sampai November itu pasti ada patroli sekitar situ gitu. Itu untuk mempercepat ketika ada kebakaran, dia akan mempercepat respon di situ. Kan tadi kan kalau di daerah rawan 1 itu kan ada yang berkaitan dengan warga masyarakatnya, kemudian juga pasti tadi ada satwanya begitu. Itu yang titik aman bagi mereka ketika itu terjadi kebakaran, apa yang dilakukan dan berapa titik radiusnya supaya mereka itu merasa ya utamanya binatang mungkin seperti itu tetap aman gitu, tidak terdampak begitu. Ini agak sulit dijelaskan karena itu naluri ini ya, instingnya hewan ya. Pasti mereka akan mendekati posisi aman ketika ada kebakaran. Sama seperti beberapa waktu kemarin ketika ada temuan kami ketika pemadaman misalnya, dia ada di sekitar wilayah sungai gitu. Karena mungkin panas, kemudian dia mencari tempat yang lebih dingin gitu. Itu ada beberapa temuan kami yang di situ ada musang, kemudian ada ular yang memang kami temukan di lokasi-lokasi kebakaran. Dan memang ya itu tidak bisa tidak, karena itu pasti terdampak gitu. Dan kita khawatirnya adalah ketika habitat mereka terganggu, mereka akan bergeser ke arah masyarakat. Betul. Itu yang agak biasanya rawan seperti itu kan, biasanya seperti itu ketika misalkan habitatnya terganggu, mereka akan mencari daerah aman begitu, seperti itu. Berarti kalau misalkan begitu, apa yang ketika misalkan itu terjadi di sekitar itu, helikopter bombing kah, apa yang harus dilakukan atau bagaimana? Kita kan Magelang ini tidak bekerja sendirian ya, pasti ya. Teman-teman BKSDA misalnya ada juga yang membackup kami terkait dengan satwa gitu. Tetapi memang sampai dengan saat ini biasanya yang kita lakukan yang seperti tadi, pemadaman prioritas misalnya dekat-dekat pemukiman, kemudian
wilayah-wilayah kawasan konservasi itu menjadi target bukan hanya kami. Satgas pun juga dalam kemarin operasi tahun kemarin misalnya Padang Sugian, Suaka Marga Satwa Padang Sugian itu menjadi target operasi heli untuk patroli maupun untuk waterbombing juga karena memang di situ disorot gitu kan. Betul. Ada gambutnya, kemudian ada spesies-spesies penting gitu yang menjadi prioritas gitu. Hal-hal seperti itu yang selalu menjadi prioritas sebenarnya. Sudah pasti itu menjadi Sudah prioritas. pasti. Berarti untuk secara keseluruhan untuk area di Sumatera Selatan ini kebanyakannya gambut atau lahan kering biasa? Kita tahan dulu, Pak. Kita akan kembali, saudara, setelah jeda iklan berikut ini. Baik, saudara, masih di Sapa Sumbaksal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi saya singgung bahwa ada lahan gambut, kemudian ada lahan mineral, seperti itu ya. Itu kalau misalkan di Sumatera Selatan sendiri itu kebanyakan lahan gambut atau lahan mineral, dan berarti kan kriteria untuk penanganannya pun berbeda-beda gitu, seperti itu. Kebakaran di 2019-2023 ini menarik juga karena sebagian besar malah di lahan gambut, Oki, Muba, dan sekitarnya, dan itu menjadi bencana yang luar biasa. Gambut itu kalau sudah diusik, dia akan menjadi bencana buat kita gitu. Karena ketika kering, dia akan menjadi sumber bakaran yang luar biasa, dan ketika menjadi asap, itu bisa kemana-mana. Jadi kayak 2023 misalnya yang kemarin yang di Oki, kebakaran besar di Oki, asap itu bukan hanya masuk ke Palembang, dari Oki masuk ke arah Palembang, dia bergerak terus ke utara sampai Jambi, sampai Riau, dan kami kemarin ada prediksi di beberapa satelit di ASEAN itu asapnya itu nyampe sana, sampai Thailand, sampai Filipina gitu. Itu berebutan dan sebagainya. Dan itu bukan hanya berdampak pada kita kesehatan kita dan sebagainya, tetapi sudah berdampak pada hubungan internasional Indonesia dengan negara tetangga juga gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kita kalau terjadi kebakaran di gambut. Itu berarti dahsyatnya dong, begitu besarnya potensi dampak dari kebakaran hutan sendiri. Terutama di gambut. Terutama di gambut. Itu kenapa bisa seperti itu, Pak? Gambut itu kan memang dia batu bara muda ya. Dia dari tanah tumbuhan dan sebagainya yang sudah lapuk beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Dan ketika kering itu menjadi bahan bakaran tentunya gitu. Dan di kita kan banyak yang rusak, sudah areal di kita yang seharusnya gambut itu, kalau kita bayangkan gambut seperti spon cuci piring misalnya kan gitu betul. Kan. Kalau itu sudah rusak, dia ketika ada hujan dia tidak bisa berfungsi maksimal untuk menyimpan air. Tidak bisa menyerap begitu. Betul. Jadinya apa? Jadinya banjir. Jadi kemana-mana gitu. Ketika kering dia menjadi bahan bakar, bahan bakaran yang luar biasa gitu. Itu gampang sekali kering, habis airnya, kemudian ketika ada api dia akan terbakar kemana-mana, dan ketika di bawah masih lembab dia akan menimbulkan asap yang luar biasa. Kenapa gambut menjadi priority gitu. Itu yang sekarang menjadi concern kita gitu. Tetapi yang menjadi masalah di kita misalnya di Oki, di Muba, kemudian di sekitaran Muara Enim yang memang ada gambutnya, itu kelola tata airnya juga sudah mulai kurang bagus gitu. Ada kanal-kanal yang memotong layer dan sebagainya, yang itu merusak tatanan sebenarnya. Makanya teman-teman Badan Restorasi Gambut dan Mangrove waktu beberapa tahun lalu melakukan skat kanal, kemudian embung air dan sebagainya untuk mencegah supaya gambutnya tetap lembab gitu. Dia bisa menyimpan air, dan ketika ada api dia nggak akan menjadi potensi kebakaran. Itu yang dijaga teman-teman. Oke. Berarti kalau begitu hampir berapa persen area gambut di Sumatera Selatan ini? Setahu saya sekitar 40-an ya, 40% luasan itu gambut gitu, dan itu menjadi
ada di statusnya itu ada yang di dalam perusahaan swasta dan sebagainya. Itu yang menjadi perhatian kita semua. Kalau itu termanage dengan baik, oke. Tapi ketika tidak termanage dengan baik, itu bisa menjadi hal yang menakutkan sebenarnya. Betul. Itu untuk kalau misalkan terjadi kebakaran di lahan gambut, itu berapa lama proses untuk pemadaman seperti itu? 2023 kami melaksanakan pemadaman di Ogi, namanya Desa Jungkal. Desa Jungkal itu di situ ada perusahaan yang pilot perkebunan sawit PT WAJ itu luasnya sekitar 11.000 hektar. Yang terbakar 7.800 hektar. Kami melakukan pemadaman di situ sekitar 60 hari kerja. 60 hari kerja. Dan itu tidak mati-mati. Yang mematikan siapa? Hujan. Kami hanya bisa meminimalisir asap dan sebagainya. Itu pun sudah sumber daya luar biasa. Kami menurunkan 200-an orang di situ. Gitu. Hanya untuk menaklukkan yang di situ. Gitu. Karena memang apinya kalau di gambut yang terbakar bukan hanya layer atas, dia bisa sampai ke bawah, sampai 4 meter, sampai 5 meter ke bawah. Dan di situ memang ada kubah gambut yang dalam gitu. Kalau itu terbakar, wassalam, itu pasti membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk pemulihannya. Oke, berarti kedalaman gambut pun menjadi perhatian juga dari balai. Iya. Itu menjadi data, kemudian menjadi strategi kita untuk mengamankan dan sebagainya tentunya. Karena kita tetap prioritas mengamankan yang potensial seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di lapangan sudah mulai banyak yang rusak, kemudian di situ ada tanaman-tanaman perkebunan yang terbukti menguras air dan sebagainya. Itu yang kami khawatirkan sebenarnya. Kalau memang tata airnya tidak bagus. Oke, ciri-ciri gambut, lahan gambut yang rusak itu seperti apa? Tentunya kalau kita ngomong tadi spon gitu kan, kita harus memastikan bahwa gambut itu tetap lembab, ada kandungan air. Makanya kalau di teman-teman di monitoring gambut, setiap hari ada data namanya tinggi muka air tanah gitu, yang kami monitor juga gitu. Kalau sudah 40 cm ke bawah itu sudah warning buat kita. Dulu ada operasi namanya operasi pembasahan gambut gitu, yang teman-teman BRGM sama MPA lakukan gitu. Jadi setiap 5 hari tidak hujan harus segera dibasahi. Itu untuk menjaga supaya tetap lembab sebenarnya. Jadi kita pastikan. Berarti kalau misalkan dibasahi gitu kan perlunya kanal-kanal dong kalau begitu? Disekat. Oh, disekat. Kalau di kanal pasti nanti akan kemana-mana. Jadi ada sekatnya supaya air itu tetap terjebak di situ gitu. Tetap terkurung. Betul. Begitu. Dia tidak langsung lari ke arah sungai, tapi dia terkurung di situ dan berdampak pada sekelilingnya. Itu supaya tetap lembab, berarti moisi. Memerlukan beberapa ribu kubik dong untuk membasahi gambut itu. Dan itu akan sangat susah ketika sudah musim kemarau. Tidak ada air lagi. Mau dari mana airnya? Gitu. Dan itu yang menjadi kendala. Selalu terjadi kendala ketika kita pemadaman di gambut. Oke. Itu biasanya titiknya itu lebih dalam di area yang terjangkau atau masih di luaran begitu? Yang sekarang ya, betul. Posisi gambut itu yang misalnya kami pemadaman di lokasi gambut, pasti aksesnya susah. Ya, karena di sekitarnya itu juga gambutnya mau masuk juga kan. Iya, dan sekarang memang posisinya memang banyak sekali, bukan banyak sekali, tetapi banyak lokasi-lokasi rawan kebakaran, kemudian tadi yang saya sebut sebagai perusahaan pilot dan sebagainya yang tidak terkelola. Itu yang menjadi potensi bahaya juga. Gitu. Kalau itu ada pengelolanya, mungkin kami bisa meminta pengelolanya untuk mengamankan. Kalau kondisinya tidak ada pengelolanya, itu menjadi sangat-sangat sulit. Siapa yang mau bertanggung jawab? Iya. Ya mungkin karena aksesnya juga akhirnya jadi memperlambat untuk proses pemadaman begitu. Iya, kami harus mengakses itu, misalnya harus jalan kaki di posisi terakhir, misalnya sampai ke titik pemadaman itu bisa 4 kilo, 10 kilo gitu. Berjalan kaki, dan karena tidak bisa, karena gambut itu kan kadang juga tidak bisa. Tidak ada, karena kadang seringkali ketika kita pakai mobil pasti ambles. Jadi kita pakai sepeda motor. Kalau tidak bisa sepeda motor, jalan kaki. Jalan kaki pun susah karena memang kondisi panas, kemudian harus membawa alat, membawa pompa dan sebagainya. Sampai di TKP pun seringkali tidak ada sumber air. Itu selalu menjadi kendala. Selalu menjadi kendala. Makanya kan ketika sedapat mungkin gambut itu tetap lembab dan aman.
Kalau terjadi kebakaran di situ butuh waktu, butuh effort yang lebih pasti. Ya emang karena kalau misalkan ya itu tadi ketika misalkan kebakarannya ada di tengah-tengah lahan itu sangat susah untuk memadamkan karena ya tadi tidak ada fasilitas untuk transportasinya juga, kemudian fasilitas di sana juga airnya juga ya mungkin bisa tanda tanya lah gitu kan apakah di sana ada air atau tidak ya begitu ya seperti itu. Nah, ketika misalkan itu dari personil balai kemudian datang ke satu titik misalkan seperti itu, apa yang pertama kali dilakukan untuk mengantisipasi lah untuk mengendalikan posisi kebakaran tadi itu? Iya. Kalau di kami ada SOP-nya namanya size up. Oh, size up. Size up itu kan kita akan penilaian dulu. Jadi teman-teman pasti nyampe ke lokasi, dia akan melihat sumber airnya di mana yang paling dekat gitu kan, supaya ini kemudian berapa debit airnya yang ada di situ karena kita memakai pompa. Ketika pompa itu kan berapa, kalau dia tidak terisi air penuh dia akan kesulitan juga, pasti menghancurkan pompanya. Kemudian selain itu pasti kita memetakan akses bagaimana evakuasi ketika chaos misalnya. Kami harus mengamankan teman-teman juga gitu. Karena seringkali ketika kebakaran itu angin sangat mudah berputar-putar dan berubah arah. Kami bisa terjebak di situ, bisa kena asap dan sebagainya, dan kita tidak bisa keluar dari situ. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi responder harus aman dulu, kita memastikan itu. Kemudian yang lainnya adalah perbantuan. Misalnya kami membutuhkan bantuan dari teman-teman Satgas Udara misalnya, pasti kami memastikan oh ini aman, tidak ada halangan dari udara gitu. Misalnya seperti itu. Kami memastikan itu dulu dan tentunya berapa hektar dan dalaman. Itu pasti kami memastikan itu dulu baru kita mulai beroperasi. Berarti kalau tadi disebutkan bahwa api itu baru bisa dipadamkan kalau misalkan ada hujan. Tapi kalau misalkan sepanjang itu tidak ada hujan itu bagaimana? Seringkali tidak ada hujan. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik saudara, masih di Sapa Sumbaksel dan bersama kami Ferdian Krisnanto, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Sumatera. Pak, kalau tadi kan satu-satunya bisa mengendalikan atau bisa memadamkan api adalah hujan, begitu. Nah kalau tuh misalkan di sepanjang waktu itu tidak hujan, apa yang dilakukan? Apakah melakukan juga hujan, modifikasi hujan atau kalau bahasa masyarakatnya umumnya itu adalah hujan buatan, begitu seperti itu? Iya, hujan memang menjadi faktor penentu ya, seringkali menjadi faktor penentu. Walaupun di setiap operasi juga kita tidak pasti akan sangat sulit menemukan hujan ketika musim kemarau. Betul. Kemudian yang bisa kita lakukan sebenarnya kita tidak hanya tergantung dengan itu, operasi yang lain misalnya penyekatan itu juga kita lakukan gitu. Selain tadi penyemprotan dan sebagainya memakai bahan kimia juga kita lakukan juga gitu. Tapi ketika chaotic kayak kemarin misalnya yang 7.800 hektar dengan luasan yang seperti itu, kekuatan kami yang terbatas, yang bisa kami harapkan ya satu-satunya hujan misalnya. Tetapi ketika musim kemarau tentunya itu menjadi kendala tersendiri gitu. Makanya kami selalu menekankan kemudian mengingatkan ke teman-teman Satgas gitu. Ketika penetapan siaga darurat misalnya kita selalu ngomong bahwa kita membutuhkan hujan. Kita membutuhkan operasi modifikasi cuaca. Tetapi operasi modifikasi cuaca tentunya memperhatikan juga potensi awan. Kalau musim kemarau nggak ada potensi hujan gitu. Agak susah ya. Tidak akan bisa dilakukan tanpa potensi awan tentunya seperti itu. Mujizat lah istilahnya kalau kita hanya bisa mengandalkan itu. Dan sama halnya dengan waterbombing. Waterbombing itu ketika di tanah gambut itu dampaknya sangat-sangat kecil. Dampaknya sangat-sangat kecil karena memang air yang tumpah sampai ke darat juga tidak terlalu besar. Berarti kan hanya ada di permukaan aja, sementara di dalamnya masih tetap karena dia harus begitu ya seperti itu. Betul. Oke, berarti kalau tuh misalkan dilihat dari potensi alam, mungkin bisa melihat dari apakah ada awan pada saat itu bisa dilakukan
untuk operasi modifikasi cuaca itu? Iya, teman-teman pasti memperhitungkan. Teman-teman BMKG selalu menginformasikan ke kami. Misalnya ya, hari ini pun kami diinformasikan bahwa dalam 10 hari ini masih ada potensi hujan misalnya. Ini memang beneran, memang ada potensi hujan gitu. Dan mulai dari 10 hari mendatang itu akan terus turun gitu. Potensi hujan itu akan terus turun sampai puncaknya kemarau di Juli Agustus yang akan puncak kemarau. Ketika masih ada potensi hujan, memang sebaiknya kita lakukan dulu modifikasi cuaca. Kenapa? Supaya tadi, kalau kita ngomong gambut, kantong-kantong gambut itu harus terisi dulu. Dan itu harus dijebak dulu, di daratnya juga harus dijebak supaya airnya itu tidak kemana-mana. Jadi ketika musim kemarau, di situ masih ada potensi. Oke. Berarti operasi modifikasi cuaca itu bisa dilakukan dan itu bagusnya pada saat masih musim penghujan, begitu? Iya, kalau sudah pemadaman, sudah musim kemarau, tentunya itu akan sulit dilakukan. Betul. Sulit karena emang tidak ada potensi awan, begitu. Jadi intinya ketika operasi modifikasi cuaca itu dilakukan untuk mengantisipasi ya lahan-lahan gambut itu supaya tetap di lahan itu istilahnya lembab, begitu ya. Lembab, basah, dan masih ada air lah ketika dibutuhkan untuk pemadaman. Oke. Tadi sempat berkomunikasi dengan BMKG, begitu. Untuk di Sumatera Selatan sendiri kapan itu puncak kemarau-nya itu? Kalau teman-teman dari BMKG kemarin memberikan prediksi Juli Agustus sudah mulai musim kemarau gitu. Jadi Juli Agustus sudah masuk, sudah mulai menurun terus, hujan itu akan terus menurun. Dan ini sama sebenarnya kalau kita ngomong se-Sumatera misalnya. Kondisi pasti dari utara ke selatan yang mulai turun, berkurang curah hujannya dan mulai panjang, hari tanpa hujannya makin panjang. Itu El Nino atau La Nina yang sekarang itu? Sekarang normal. Posisi normal, jadi tetap kemarau normal lah. Ya, kemarau normal. Itu kalau El Nino kan biasanya ada 5 tahun sekali gitu. Betul. Seperti itu. Kecuali ketika ada kondisi tertentu yang dan terakhir kemarin 2023 gitu. Iya. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kondisi, walaupun itu kondisi normal, tetap kita harus antisipasi, begitu ya. Jangan sampai terlena tentunya. Jangan sampai terlena. Oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak dari Kepala Balai untuk mengantisipasi ketika itu terjadi kebakaran hutan ataupun misalkan ya sama-sama, karena kan bukan hanya balainya saja yang bekerja, tapi juga masyarakat juga yang ada di sekitar atau bagaimana yang perlu disampaikan untuk ke masyarakat biar masyarakat tahu dan apa yang harus dilakukan gitu. Pengendalian kebakaran pastinya kuncinya ada di masyarakat. Dan faktor terdepannya adalah masyarakatnya gitu. Jadi kita berharap banyak memang ketika sudah mau musim kemarau seperti ini, masyarakat harus lebih bijak lagi. Mau membuka lahan atau membersihkan sampah itu sudah harus sangat-sangat bijak. Apakah aman atau tidak gitu. Kita selalu ngomong ke semua media juga bahwa kita membutuhkan teman-teman media untuk mengingatkan masyarakat. Kita punya catatan besar dari 2019 ke sini misalnya bencana asap yang luar biasa yang 2019, 2023. Dan masyarakat kita pun sebenarnya dalam tanda kutip sudah trauma juga terkait asap ya. Sama halnya dengan teman-teman yang di Riau. Dan seharusnya traumatik terhadap asap tadi itu menjadi pembelajaran besar buat kita supaya tidak ada lagi yang seperti itu. Udara yang sehat, udara yang bersih itu yang kita harapkan, dan semua makhluk juga mengharapkan itu, bukan hanya manusianya. Tadi kita ngomong terkait dengan satwa, terkait dengan tumbuhan, itu kekayaan yang harus kita jaga bersama-sama. Dan kuncinya ada siapa? Ada di manusia. Gitu. Dan kita semua harus lebih bijak untuk itu. Dan pemerintah kemudian swasta, kita semua bekerja harus bersama-sama. Kayak kami misalnya dengan BPBD, dengan TNI, Polri, BMKG, teman-teman dinas yang lain pun kita bersinergi bersama kok. Manggala Agni tidak bekerja sendirian. Kami membutuhkan teman-teman, kita membutuhkan banyak dukungan terutama dari masyarakat tentunya. Dan itu menjadi kunci keberhasilan kita untuk supaya Sumsel bebas asap. Oke, baik Pak Ferdian. Mudah-mudahan bencana tidak terlalu bencana lah istilahnya begitu, walaupun misalkan emang tiap tahun juga di daerah Sumatera Selatan sering terjadi kebakaran hutan dan lahan ya, tapi dengan antisipasi, dengan pencegahan dan setidaknya bisa menghimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan begitu ya. Baik Pak Ferdian, demikian saudara perbincangan di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.